Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi. Bapak Ibu, ada kabar gembira bagi pensiunan dan tentunya juga bagi ASN tentang kabar atau informasi kenaikan gaji untuk tahun 2025, di mana kenaikan ini, informasi tentang kenaikan gaji ini tenggelam akibat dari pemberitaan tentang kapan pencairan tunjangan hari raya. Nah, tentang tunjangan hari raya, para ASN dan pensiunan sudah dipastikan telah diumumkan oleh Presiden Prabowo. Nah, Bapak Ibu, untuk kenaikan gaji ini ada bocoran informasi terbaru, Bapak Ibu, di mana ini merupakan kabar gembira. Mari kita simak bagaimana informasinya. Itu ada bocoran kenaikan gaji ASN tahun 2025, pesangon pensiun hingga 1 miliar. Nah, ini judul beritanya. Informasinya adalah bahwa tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun bersejarah bagi aparatur sipil negara di Indonesia. Pasalnya pemerintah sedang menggodok reformasi besar-besaran dalam sistem dana pensiun dan kesejahteraan ASN. Bocoran menyebutkan pesangon pensiun bisa mencapai 1 miliar. Apa saja yang akan berubah? Mari kita simak. Selama ini skema pensiun ASN menggunakan sistem pay as you go, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sistem ini tidak hanya membebani negara hingga 121 triliun per tahun, tetapi juga dianggap tidak berkelanjutan, Bapak Ibu. Badan Pemeriksa Keuangan bahkan mengungkapkan bahwa pengelolaan dana pensiun saat ini masih jauh dari optimal. Contohnya, investasi yang dilakukan PT Taspen dan PT Asabri cenderung konservatif dengan keuntungan minimal. Akibatnya, dana pensiun ASN, TNI, Polri seringkali membutuhkan bantuan APBN. Dengan semakin banyaknya pensiunan, beban APBN akan terus meningkat. Selain itu, iuran yang disetor ASN sebesar 4,75% dari pendapatan dinilai tidak seimbang dengan manfaat besar yang diterima. Nah, untuk itu pemerintah melihat perlunya transformasi menuju sistem yang lebih mandiri dan adil. Salah satunya adalah mencontoh negara-negara tetangga yang sudah menerapkan fully funded system. Nah, pemerintah saat ini tengah mengkaji dua opsi besar untuk menggantikan sistem lama. Yang pertama, sistem fully funded. Dalam sistem ini, ASN dan pemerintah akan berbagi tanggung jawab dalam membayar pensiun. Keuntungannya, pensiunan ASN bisa menikmati manfaat yang lebih besar. Kemudian pesangon sekaligus hingga 1 miliar atau pensiun bulanan hingga 20 jutaan bagi ASN dengan jabatan tinggi. Kemudian yang kedua, pengelolaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah mempertimbangkan mengalihkan pengelolaan dana pensiun ASN ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tata kelola yang lebih profesional, dana pensiun diharapkan bisa menghasilkan keuntungan investasi jangka panjang yang signifikan. Meski menjanjikan, informasi ini memunculkan beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah pencairan dana pensiun dalam jumlah besar sekaligus yang berisiko jika penerima tidak bijak dalam pengelolaannya. Selain itu, ASN harus siap dengan kemungkinan peningkatan iuran, namun pemerintah optimis bahwa manfaat yang akan diterima akan jauh lebih besar dibanding pengorbanan ini. Tidak hanya untuk ASN, informasi ini juga untuk memperluas program dana pensiun ke pekerja informal. Dengan iuran hanya 3% dari upah minimum, pekerja informal kini bisa merasakan manfaat pensiun. Langkah ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana pensiun yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu pendorong utama investasi jangka panjang di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN melalui kenaikan gaji, tetapi juga memastikan masa pensiun mereka lebih terjamin. Dengan informasi
dana pensiun ini ASN tak hanya akan merasa dihargai, tetapi juga bisa lebih tenang mempersiapkan masa depan. Nah, kita tunggu Bapak Ibu apakah tahun 2025 ini akan menjadi era baru bagi ASN khususnya pensiunan di Indonesia. Kita tunggu, semoga menjadi lebih sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.